Sehat-sehat semua Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, ya, saya mengikuti sebentar tadi dialog secara sekalian. Jadi, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan semua Bapak Ibu sekarang sedang menempuh S3 di Uin Songo Semarang. Alhamdulillah, wasyukurillah kita eh, masih semangat untuk belajar ya setelah kita kemarin Idul Fitri, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai on kembali. Mudah-mudahan semangat Bapak sekalian selalu semangat ya, jangan kendor semangatnya. Sebagaimana yang diamanai di materi kuliah ini adalah penulisan jurnal internasional. Itu memang saya berkali-kali menyampaikan saya bertugas untuk mengompori Bapak Ibu sekalian untuk terpaksa bisa menulis gitu ya. Ya karena kadang itu kalau kita sebagai mahasiswa itu memang harus dipaksa. Maka dulu pernah saya sampaikan ya, kalau di S1 itu biasanya dipaksa untuk membaca, dipaksa untuk menulis. Nanti S2 itu beda. S2 itu biasanya sudah tahu jati dirinya, maka dia biasanya nggak disuruh itu berbeda, karena dia memang sedang mencari jati dirinya. S3 kembali lagi, biasanya sudah ketahuan jati dirinya, itu sudah dosen gitu ya, sudah mapan gitu. Biasanya kalau tidak dipaksa itu juga tidak kembali lagi di S1, kalau harus dipaksa ya. Oleh karena itu saya memang berkali-kali ya mengompori Bapak sekalian untuk bisa menulis, meskipun mungkin sesungguhnya sudah bisa, tetapi karena belum terbiasa gitu ya. Oleh karena itu saya selalu minta pada Bapak sekalian sejak awal untuk menentukan judul itu sudah saya paksa untuk membaca jurnal gitu ya, untuk mencari artikel gitu ya, dengan harapan itu Bapak Ibu terpaksa untuk mencari artikel, dan dari artikel itu kemudian nanti bisa menentukan judul, dan kemudian ya paling tidak tema yang akan kita bahas. Dan step-step ini saya kira memang harus dipaksakan bagi Bapak sekalian, khususnya yang bekerja di bidang akademik itu, di Bapak Ibu dosen itu. Karena Bapak dosen untuk akreditasi sekarang itu yang paling utama adalah akreditasi tentang SDM, kemampuan SDM. SDM itu dosen itu lebih banyak ke soal publikasi. Publikasi tentu yang paling utama adalah tadi publikasi di jurnal yang terindeks Sinta atau Scopus. Kalau yang Bapak sekalian mau ke LK, mau guru besar, itu akan lebih bagus kalau menggunakan jurnal yang terindeks Scopus. Tadi saya koreksi Mas Rudi ya, jadi tidak ada jurnal Sinta 2 tuh Scopus itu di luar negeri. Jadi kalau Sinta itu yang di Indonesia kayaknya ya. Karena Sinta itu kan hanya di Indonesia. Orang luar negeri biasanya nggak mau diindeks dengan Sinta. Maka kalau dia itu Scopus di luar negeri, berarti nggak ada Sintanya. Mbak Sinta itu kayaknya di Indonesia gitu. Kayaknya begitu. Jadi kalau film Mahabharata itu, ya Rama itu, Ramayana. biasanya kalau Sinta itu di kampus-kampus kita. Di kampus saya itu kalau yang psikohumaniora itu Sinta 2, tetapi dia Scopus Ki 3. Sementara kalau yang Al-Ahkam yang di kampus kami Wali Songo, Al-Ahkam itu Sinta 1, tapi Ki-nya Sinta 2 Ki 1. Itu yang di Semarang. Mungkin di Mataram juga ada Ulumuna yang Ulumuna atau apa yang di UIN Mataram itu juga Q1 juga yang hukum Islam, karena hukum Islam itu menjadi menarik bagi orang-orang di luar sana itu karena itu basis keagamaan tapi kajiannya mendalam gitu. Maka kemudian dari sekian 24 atau 28 jurnal Scopus di lingkungan PT KIN itu ada 17 yang berbasis hukum Islam. Ya, saya kira ini menunjukkan bahwa teman-teman kita
di PTKIN, PTKIS, PTKI ya, di PTKI itu ya tulisannya, artikelnya itu sudah layak di indeks Scopus. Artinya di mana saja itu sama. Entah itu di Mataram, di Wali Songo, di Win Jogja, Surabaya itu sama. Karena Scopus itu internasional itu. Jadi kalau kita menulis bisa terindeks di Scopus meskipun di Indonesia, itu artinya tulisan kita itu ya sudah layak untuk di jurnal internasional. Cuman kadang ya tadi kita itu hal-hal yang teknis kadang tidak banyak kita mengikuti. Apalagi kita itu dosen kadang kalau menulis itu seakan-akan paling benar dewe. Wis bener kene kok masa harus dikoreksi gitu ya. Sementara kalau yang jurnal itu komandannya adalah editor in chief, bukan kita, bukan penulis gitu ya. Beda kalau kita punya buku, kalau punya buku kan yang paling utama adalah penulisnya. Penulis yang bertanggung jawab secara utuh gitu. Tapi kalau di jurnal perlu kita sadari bahwa penguasa tunggal itu, penguasa utama ya. Penguasa utama itu adalah editor. Nanti dari editor itu ke reviewer. Karena kalau sehebat apapun, kalau menurut editor tidak layak, nggak akan disampaikan ke reviewer. Jadi editor in chief itu paling berkuasa dalam persoalan tulisan itu. Makanya kita memang Bapak Ibu dosen perlu agak merendah sedikit untuk menang. Ya ngalah untuk menang itu ya. Kita kalah dengan aturan editor in chief, tetapi untuk menang agar tulisan kita itu publish di jurnal yang mereka punya. Ya, jadi tadi kalau tidak salah Mas Budi menyampaikan ini kami bertiga dalam rangka untuk ke LK atau ke apa itu salah satu di jurnal itu yang diminta adalah bahwa tulisan itu tidak hanya ditulis oleh satu kampus gitu ya. Kalau bisa dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai kampus. Apalagi kalau kampus dari 3 orang dari 3 negara itu. Meskipun tadi namanya Cecep, tetapi karena kampusnya di Brunei berarti dianggap sebagai kampus luar negeri. Iya, saya juga ada mahasiswa saya, mungkin angkatannya Bu Bibi ya, ada Sumanto. Sumanto itu orang Batang itu. Tapi karena dia itu sekarang guru besar di Jepang, jadi kadang kita minta namanya itu Sumanto tambah Al-Qurtubi dari Universitas Jepang. Padahal ya Kene Cahkono itu. Ya tapi ya itulah dunia akademik kita itu ya. Jadi meskipun Cah Batang, tetapi dia sebagai guru besar di Jepang, ya dianggap sebagai orang Jepang. Sebagai akademisi Jepang, maka memang penting meskipun dengan mahasiswa kita, meskipun dengan teman kita, tetapi dia kuliah di tempat lain, itu saya kira penting. Mama sama-sama teman-teman dari kampus yang sama, tapi yang satu itu kuliah di Brawijaya, yang satu kuliah di UI, itu kan beda kampus. Ini menjadi sangat penting. Saya juga sama ketika menulis itu, saya dari UIN Wali Songo, nanti ada dari anak saya di UGM ya, saya tuliskan dari UGM, terus nanti ada teman dari UIN Sunan Kalijaga. Jadi meskipun anak tapi kan UGM, jadi kita beda kampus gitu. Mungkin juga bisa juga Bapak sekalian kalau punya kakak atau adik atau anak dari kampus lain itu juga bisa dicantumkan, menunjukkan bahwa tulisan itu dari berbagai latar belakang keilmuan, dari berbagai latar belakang kampus. Ya, saya kira ini untuk untuk menyemangati Bapak sekalian sebelum nanti katanya mau ke Semarang ya. Saya sudah dikasih tahu Pak Ketua tanggal berapa Pak Ketua? Tanggal 14 atau tanggal berapa itu ya? Katanya mau ke Semarang, mau offline. Nanti kita bisa berdiskusi banyak secara langsung dengan Bapak dosen yang di sini ya. Kalau bagi saya semangat yang tinggi itu di mana saja saya kira bisa. Tadi Pak Samsudin juga menawarkan soal umpama kita mesti akan lebih bagus kalau kita ketemu bareng sama-sama membuat laptop, kemudian kita bareng-bareng melakukan aktivitas yang sama gitu ya. Bukan akan lebih cepat. Karena kalau hanya mendengarkan, kemudian nanti kita mencari
artikel sendiri atau mau artikel sendiri itu memang agak lama. Kecuali nanti kalau sudah seperti Pak Samsudin Siregar atau Pak Rudi Trianto itu sudah terbiasa, saya kira lebih mudah. Dan kalau menurut saya itu ya kita sama-sama, Bapak sekalian sama-sama ini di S3 itu kan sama-sama punya nasib yang sama. Nasib yang sama itu adalah umpama ini mata kuliah PJI. Targetnya adalah ke submit ke jurnal yang terindeks Scopus. Tentu tulisan yang Bapak sekalian submit itu kan tulisan-tulisan yang sudah layak untuk publish kan, tidak ujuk-ujuk tulisan begitu saja. Tapi saya kira, saya yakin-yakinnya tulisan itu sudah Bapak pertimbangkan, dan ini harapan kami. Beberapa semester kemarin itu memang saya banyak dapat sebagai penulis kedua, ketiga, kalau memang itu sekitar studi Islam dan hukum Islam, saya biasanya dimasukkan. Tapi kalau mungkin jauh dari akademik saya, ya saya nggak usah dimasukkan. Tapi kalau masih studi Islam, masih sekitar hukum Islam, mungkin saya masih bisa dimasukkan. Dan ini bukan apa-apa, tapi ya bagian dari bagaimana kita kolaborasi gitu ya. Jadi kolaborasi tadi yang dicontohkan Mas Yudi dengan Bapak Ibu yang sudah punya ID Scopus, itu akan lebih bagus. Kalau kita mau gampangan itu mestinya bisa sih. Itu di Jogja itu kita pengen punya ID Scopus gitu, tinggal ikut aja di tulisan orang, itu cukup bayar 5 juta atau 4,5 juta itu bisa. Tetapi kan tidak terlalu bermanfaat bagi kita kalau kita memang sebagai dosen yang memang kegiatannya adalah publikasi. Kalau untuk gaya-gayaan nggak apa-apa, yang penting kita punya ID Scopus, kemudian nanti tulisan kita ada di jurnal Scopus. Tapi akan lebih bagus kalau pertama mungkin boleh ya, mungkin bisa juga Mas Rudi yang terbiasa nulis itu nanti menggendong Bapak Ibu sekalian 5 atau 6 gitu ya. Nah, teman-teman Mas Rudi nanti bisa punya ID Scopus, nanti dengan modal ID Scopus mudah-mudahan semangat untuk menulis dengan baik. Kayaknya kemarin yang ID Scopus hanya beberapa ya, belum semuanya. Pak Rudi sudah ya? Sudah ID Scopus mungkin sudah lama ya? Belum. Tapi jenengan kan sudah ada yang di jurnal Scopus ya? Apa belum? Oh, Pak Sapar ya, berarti yang sudah punya ID Scopus Pak Sapar Watinggi. Ya, nanti kalau tadi yang di mana Algeria apa di mana itu Pak Rudi, mudah-mudahan nanti kalau bisa publish berarti kan sudah bisa punya ID Scopus. Ya, jadi saya kira itu Bapak sekalian, Bapak Ibu, bahwa ini mata kuliah PJ ini itu memang memaksa kita semua untuk menulis, dan ini perilaku kita sebagai dosen itu adalah soal publikasi. Soal publikasinya itu di Sinta 2 atau Sinta 3 itu nggak ada masalah. Yang penting kita ada tulisan yang dipublikasikan gitu ya. Kalau terpaksa bisa di Scopus kan alhamdulillah. Memang target kita itu kan bisa di jurnal yang terindeks Scopus. Tadi umpama key-nya itu nggak masalah, key berapa, mau key 3 mau Q4 itu nggak masalah, tetapi akan lebih bagus kalau tulisan-tulisan kita itu tidak hanya mandek di laptop ya Bapak sekalian ya. Kita sering itu makalah-makalah kita itu mandek di laptop, tidak kemudian dipublikasikan. Tapi kalau Bapak sekalian sejak semester awal itu semua makalah, apapun makalahnya, bukan minumannya ya, teh botol sostro ya, tapi apapun tulisannya, apapun mata kuliahnya, itu hasilnya dipublikasikan, saya kira akan lebih bagus. Dan ini bagian dari ya kita belajar untuk mempublikasikan. Yang penting itu kalau menurut saya publikasi itu satu ya tentu tema dan semangat kita. Kemudian yang kedua itu
Ya target ke Q Scopus Q1, Q2 ya penting. Tetapi lebih penting lagi saya kira tradisi kita adalah tradisi menulis itu harus diwujudkan. Baik di jurnal yang Scopus maupun di jurnal Sinta. Sinta kan juga ada Sinta 1 sampai 6 ya. Sampai 6 kayaknya. Tapi biasanya kalau sudah Sinta 2 itu samalah dengan Scopus. Di beberapa indeks Scopus itu di Indonesia ini ya masih Sinta 2, belum Sinta 1, tapi nggak apa-apa. Kalau tadi berbayar, sekarang memang Sinta 2 juga kayaknya anak saya kemarin katanya di Sinta 3 itu sudah bayar 1,5 juta. Yang Sinta 2 mungkin juga sekitar 1,5 atau 2 juta. Itu nggak apa-apa, itu adalah jariah kita agar tulisan kita itu dibaca oleh orang lain gitu ya. Ya sehebat-hebatnya orang jariah itu kan ya lantana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang kita sukai. Nah, Kita punya dari kita itu yang bagus Pak Prof. Matu hibun itu yang bagus. ya, ya uang kita untuk yang lain, tapi untuk bayar jurnal yang nggak apa-apa, ini bagian dari matuhibun itu. Mudah-mudahan tulisan kita bisa dibaca oleh yang lain-lain. Ya, itu sebagai pengantar Bapak sekalian, dan saya kemarin sudah menyampaikan pada Bapak sekalian berkaitan dengan mencoba untuk membuat tulisan ya. Jadi ada judul, kemudian ada pengantar, abstrak gitu ya. Ada pengantar yang paling penting mungkin adalah sampai kemarin saya minta pengantar dan ada judul, ada abstrak, ada pengantar, ada rumusan masalah. Itu yang paling utama. Nanti setelah itu setelah introduction atau pengantar, itu kita masuk ke metodologi, kemudian result and discussion. Jadi itu tahapan yang memang saya minta, meskipun mungkin Bapak sekalian sudah ada yang publish di mana, nggak apa-apa. Yang lain yang sudah dipublish ya dipublish. Karena memang tradisi kita kan memang menulis kok. Menulis 1 semester itu minimal 1. Ya dosen kan gitu ya. Jadi meskipun tadi tidak harus di Scopus. Mungkin yang perlu di Scopus itu sekarang kalau Bapak sekalian mau ke guru besar atau LK tetapi belum doktor, itu biasanya harus Scopus itu. Tapi kalau pengen LK, panjenengan sudah kan cukup di Sinta 2. Bahkan ini juga yang sekarang ini, tahun ini tuh untuk ke guru besar cukup dengan Sinta, tapi Sinta 2 berapa ya? Kalau Scopus harus 2 sekarang itu. Dulu waktu saya tahun 2022 itu cukup 1 sebagai penulis pertama. Sekarang itu penulis pertama harus 2. Jadi memang semakin hari kayaknya semakin dipersusah gitu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti begitu Pak Fatur Rahman tahun 2027 itu promosi, kemudian mungkin syaratnya akan lebih mudah gitu ya. Jadi untuk KGB lebih mudah. Amin gitu. Ya, saya kira itu mungkin kalau ada yang sudah siap untuk atau sudah melaporkan, yang sudah punya judul, punya abstrak dan punya introduction, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan tentang yang itu menggunakan yang punya saya, kerangka paper itu. Dan saya yakin Bapak sekalian sudah punya ya, sudah punya tentang abstrak, kemudian ada keyword, ada introduction, dan kalau memungkinkan ada rumusan masalah. Mungkin ada yang mau melaporkan Bapak sekalian? Izin Pak Prof. Yeah. Ini kan kita tidak melihat template Pak Prof ya. Yeah. Artinya kita mendiskusikan tentang alurnya kan Pak Prof. Sementara yang sudah saya dapatkan ya, pengetahuan itu
kalau rumusan masalah itu masuk pada pendahuluan, Pak Prof. Apakah memang Iya. bisa seperti itu di latar Oh, bisa belakang? saja. Oh iya, iya. Bisa saja, bisa masuk pendahuluan, bisa sendiri. Makanya tadi kalau yang standar itu kan introduction, itu pengantar, kemudian langsung metodologi, masuk ke hasil dan diskusi. Makanya kalau di jurnal internasional saya kira tidak harus sampai 5.000 6.000 kata ya. Bisa 2.000 kata juga bisa, tergantung jurnalnya itu. Dan namanya yang kemarin saya sampaikan kepada Bapak sekalian itu kan adalah salah satu, mungkin cara yang ditulis oleh Pak Rudi atau Pak Samsudin juga berbeda, nggak apa-apa. Prinsipnya itu sama kok Pak. Jadi prinsipnya itu kita menulis itu ada pengantar, di mana pengantar itu bicara masalah latar belakang. Kalau yang saya tuliskan di situ untuk pengantar itu ada latar belakang yang positif, ada yang negatif, kemudian muncul yang namanya gap atau riset gap, riset penelitian itu. Dan ini di mana-mana pasti begitu. Jadi boleh muncul ada rumusan masalah sendiri, boleh di akhir dari pengantar itu juga boleh-boleh saja. Yang penting jadi pada kesempatan kali ini sudah sampai tahapan rumusan masalah gitu. Kalau sudah ke metodologis, biar nanti di akhir itu kita sudah bisa mulai submit ke jurnal. Dan ini memang saya woro-woro pada sekalian, pokoknya nilai itu sampai pada submit di jurnal. Mungkin kalau sampai publish itu kan harus, kalau di mungkin pengalaman Bapak sekalian yang sudah di Scopus itu, ya ada yang 1 tahun itu bisa. Tetapi kalau di jurnal kita di dalam negeri itu biasanya lebih dari 1 tahun. Bahkan ada yang tadi 2 bulan, 3 bulan, kata Mas Rudi, itu memang ada jurnal-jurnal yang apa ya, yang memang mereka itu biasanya perusahaan itu yang ini. Karena biasanya perusahaan itu kan punya banyak jurnal. Jadi kalau jurnalnya itu kelihatannya itu ramai, dibuka sekalian 2 bulan sekali. Dan satu terbitan biasanya 10 bisa sampai 100 gitu. Yang penting dapat uang gitu. Tapi dia sudah menyiapkan skoci dengan jurnal yang lainnya. Makanya yang paling bagus itu adalah jurnal yang basisnya adalah kampus. Karena nggak mungkin kalau kampus itu mau mempertaruhkan nama kampus ya dengan mendapatkan uang lewat jurnal itu. Makanya kalau bisa ya di jurnal-jurnal yang bahasa kampus. Memang betul Pak, kalau untuk di kampus kita di Indonesia ini, kalau kita pengen masuk di jurnal Scopus, umpama yang di Ulumuna atau di Ahkam atau di yang lainnya. Saya di Ahkam sini itu 2 tahun yang akan datang, berarti 4 penerbitan yang akan datang sudah full itu. Dan mungkin juga di tempat lain saya kira sama. Makanya kalau tadi untuk mempercepat itu boleh juga temannya Mas Rudi tadi dicoba. Pokoknya di luar negeri yang kira-kira lebih mudah, ya nggak apa-apa. Yang penting ada tulisannya gitu. Bahkan kalau di Jogja itu kita nggak punya tulisan, cukup judul aja itu bisa dibuatkan itu. Ya tapi kan bukan itu yang kita maksudkan, bukan persoalan publishnya, tetapi adalah bagaimana tradisi kita itu menulis, dan menulis itu menjadi ijtihad kita atau ya jihad kita dalam bidang akademik itu. Maka kalau saya ya mari kita sedikit demi sedikit, mungkin pertama itu agak susah Pak, tapi nanti kalau sudah ketemu clue-nya itu, ya menulis adalah sesuatu yang biasa lah. Kita mungkin sehari, 2 hari, 3 hari bermalam-malam nanti kan akan ketemu ininya, idenya itu. Kalau mungkin belum ketemu ya coba tambah malam keempat atau kelima ini. Insya Allah bisa kok kalau kita mau itu. Ya, mungkin sudah ada yang sudah menulis artikel. Ini Sampai ada sudah jadi Pak Prof, cuma sudah saya jadi. ragu tentang benar tidaknya itu. Jadi yang bisa mengetahui benar tidaknya akan diskusi Pak Prof. Sudah jadi karena ini ada tugas kemarin, sehingga saya jadikan, cuman
benarnya itu saya ragukan karena tidak ada orang yang mengatakan dia salah dan tidak ada yang mengatakan benar. Jadi sementara ini saya mengatakan tidak benar karena belum ada yang mengatakan dia benar atau salah gitu. Nah, kalau memang diperkenankan, saya bisa mau dibantu untuk teman-teman lah apakah salah atau benarnya itu. Supaya ada semangat sedikit Pak Prof kan gitu. Nggak apa-apa Pak Ketua. Jadi kalau di jurnal tadi itu saya sampaikan ya nggak ada salah dan benar Pak. Jadi semua itu benar semua kok. Cuman kadang itu kan ada beberapa yang tergantung jurnalnya tadi itu ya. Jadi scope jurnal. Jadi kalau kita itu menulis tentang pendidikan agama di kan di jurnal tentang hukum Islam kan. Jangan disampaikan ke jurnal teosofi atau teologia karena itu tidak akan masuk skup. Jadi bahkan itu saya di jurnal Sinta 2 itu Sinta 3 malah ditolak di kampus Wali Songo itu, tetapi ketika saya kirim ke jurnal Scopus kok malah ketompo. Nah, Ya nah itu mungkin, susahnya Pak Prof makanya. yeah. Mungkin karena ketika Sabit itu baca salawat nariyah 3 kali. Iya, Berulang, Prof. iya. Ya kadang kan juga kita perlu ini juga ya. Jadi tetap kita menulis, tetapi juga perlu diwasilai juga. Kalau saya Iya. sebagai santri begitu. Ya kadang kan mestinya sudah pas, tetapi pas lagi buka itu editornya lagi mumet dan pusing, tolak juga gitu. Makanya harapannya ya ditulis, disolawati nanti pas dibuka itu editornya lagi cerah gitu ya, akhirnya diterima gitu. Ya, monggo Pak Ketua kalau mau menyampaikan nanti biar teman-teman yang lain kan juga Ya. sama-sama mungkin dibatasi waktu ya, 10 Ya. atau 15 menit. Iya. Kalau memang ada teman yang lain tidak apa-apa, cuman kalau memang tidak ada saya bisa lah dibantu untuk Ya, memeriksa. saya yang penting teman-teman sudah buat gitu ya. Saya juga berusaha untuk menyimak teman-teman yang sudah nanti biar saya bisa baca. 8 kali kan berarti dengan Pak Sukendar PhD nanti akan ditambahkan gitu. Oke, monggo Pak Ketua kalau mau menyampaikan. Uh, nah ini Pak Prof yang sudah saya bisa anggap selesai, yang judulnya adalah negosiasi tradisi dan teknologi refigurasi Nazom Arab Melayu dalam pembelajaran fikih Sapinah berbasis teknologi informasi di SMK Kesehatan Universitas Lombok Timur. Mungkin nanti teman-teman bisa untuk membantu mana yang dianggap tidak layak dan kita akan kita perbaiki. Karena semakin banyak yang berikan kita masukan kan sesuatu itu semakin bagus. Nah di sini bisa kita lihat di keywordnya, kata kuncinya, yaitu Nazom Arab Melayu, pembelajaran fikih Sapinah, negosiasi tradisi dan teknologi, kemudian transformasi pedagogis dan pendidikan Islam. Izin Pak Prof, sebagian besar saya dibantu melalui ChatGPT ini untuk memudahkan percepatan. Kalau kita memakai sendiri kan agak lama dia, sehingga kita secara umum mungkin kita ini menggunakan ChatGPT. Nah di pendahuluan Pak Prof, saya masih membaginya, belum membuangnya. Yang pertama adalah fakta sosial. Di sini di fakta sosial ini, sesuai dengan pengetahuan yang saya dapat ini adalah kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi di era ini. Sehingga di fakta sosial ini saya menjelaskan bagaimana perkembangan tentang teknologi informasi. Hanya 2 paragraf, 3 paragraf ya di sini Pak Prof. Kemudian yang kedua adalah fakta literatur. Dalam berbagai kajian tentang pendidikan yang bagaimana tingkat manfaat daripada teknologi ini yang sekarang ini. Teknologi bukan saja di dunia pendidikan, Pak Prof, di dunia perang juga dipakai kan sebagai propaganda. Iran penjajah sama ya penjajah dua-duanya, Israel sama
Amerika itu. Dan di sini di fakta literatur ini ada eh, dua paragraf, sehingga saya berpikir sehingga mencoba mengajukan judul ini karena di dunia pendidikan ini Nazom ini mulai memudar, dan tentu dalam perkembangan sekarang ini penting sekali untuk dipergunakan teknologi itu. Kemudian yang selanjutnya tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini masuk dia Pak Prof di tujuan penelitian itu rumusan masalahnya di tujuan penelitian ini. Ini kan kalau sudah kita akan masuk dalam arti kan nanti kan kita buang Pak Prof semuanya ini, cuman sebagai batasan mana fakta sosialnya, mana fakta literatur, dan mana tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini masuklah dia rumusan masalahnya. Yang saya bold dia bagaimana bentuk reprogramasi, dan ada 3 kayaknya rumusan masalah yang ada pada tujuan penelitian ini. Kemudian selanjutnya setelah fakta sosial, fakta literatur, kemudian tujuan penelitian, ada argumentasi dari penulis. Nah, di sini ada beberapa paragraf dalam argumentasi saya selaku penulis. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah pertama pendahuluan, kemudian yang kedua adalah literatur review sekarang. Di literatur review ini pertama menguraikan tentang bagaimana sih kaitannya dengan keywordnya itu. Yang pertama adalah nazom. Nazom ini kan merupakan bentuk nyanyian lah, yang sudah lama berkembang di Indonesia, di Nusantara ini. Kalau Arab Melayunya di abad ke-17 sudah berkembang, tapi nazomnya saya belum menemukan data apakah dia di abad ke-17 bersamaan ataukah di abad ke-20. Saya belum menemukan data yang akurat kaitannya dengan kapan mulainya nazomnya. Kalau Arab Melayunya abad ke-17, tapi kalau nazomnya Arab Melayunya saya sampai sekarang ini belum menemukan data kapan mulainya. Ini uraian tentang nazom literatur review. Satu, nazom Arab Melayu ini ada 2 paragraf, Pak Prof, untuk membatasi. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran fikih sapinah. Fikih sapinah ini kalau di Semarang sudah berkembang nazomnya, sehingga itu yang saya teliti dan saya pergunakan di sekolah, di pondok gitu. Sehingga saya mencoba meneliti menggunakan metode kuantitatif. Karena saya anggap sangat sulit kuantitatif itu, saya mencoba untuk masuk dengan kuantitatif. Mudah-mudahan teman-teman nanti membantu untuk termasuk Pak Prof untuk memberikan gambaran tentang pendidikan kuantitatif. Pembelajaran fikih sapinah. Yang di sini adalah nazom fikih sapinahnya, bukan sapinah non nazomnya, tapi nazomnya. Kemudian saya lanjutkan ke literatur review ini. Yang ketiga adalah negosiasi dan teknologi. Negosiasi ini nanti dibantah oleh Gus Yahya, bukan negosiasi seperti negosiasi antara Iran Israel, bukan. Negosiasi ini adalah antara teknologi ini bernegosiasi bagaimana sama-sama untuk berjalan gitu dalam pengembangan nazom Arab Maud melalui media dan teknologi. Bukan negosiasi mana yang direduksi, mana yang tidak direduksi, bukan itu. Kalau di Iran Irak itu mana yang kalah, mana yang menang kan dinegosiasi. Kalau ini tidak gitu. Nanti karena kemarin Gus Yahya saya bahas transmisi itu keberatan gitu. Beliau keberatan, dan ini saya lebih dahulu menegosiasi ini, menguraikannya gitu. Kemudian yang keempat adalah transformasi pedagogisnya, bagaimana penggunaan pelaksanaannya di dalam pendidikan itu. Kemudian yang selanjutnya ada kelima, pendidikan Islam, menguraikan bagaimana sih pendidikan Islam itu. Selanjutnya yang ketiga Pak Prof, metode penelitian. Di metode penelitian ini ada pertama itu desain penelitian. Di sini menggunakan desain explanatory, yaitu bagaimana hubungan sebab akibat antara variabel pemanfaatan teknologi, sebab akibat antara satu dengan yang lain, antara XY-nya, Pak Prof. Desain penelitiannya. Kemudian yang ini, ini saya ambil diagramnya, saya ambil di ChatGPT, Pak Prof. Karena saya belum belajar tentang bagaimana diagramnya. Nah, ini saya ambil dari ChatGPT. Dan siapa Pak Carut aja paham ini kalau ini dari ChatGPT. Kalau melihat metode model seperti ini. Nah, di diagram model penelitian
explanatory receipt ini adalah seperti ini, yaitu Y1. Yang pertama ada X-nya, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran Nazom Arab Melayu Fikih Sapinah. Kemudian Y1, pemahaman siswa, motivasi belajar dan keterlibatan siswa. Ada tiga yang saya teliti di sini, bagaimana pemahaman siswa tentang Nazom tersebut, kemudian motivasi belajar siswa bagaimana, kemudian keterlibatan siswa. Nah, kemudian selanjutnya, Pak Prof, unit analisisnya. Di sini unit analisisnya adalah kitab Sapinah. Kemudian sumber data dan informasi terdiri dari data primer, data sekunder, dan biasa. Seperti fikih Sapinah, dan menggunakan penyebaran kuesioner kepada siswa. Kemudian ada juga yang kita distribusikan di peneliti dan guru untuk observasinya di sumber data dan informasi ini. Kemudian teknik pengumpulan data di sini menggunakan skala Likert. Kemudian teknis analisis data. Ini rumusannya Pak Prof, nanti mudah-mudahan diberikan gambaran. Nah, masuklah kepada research and discussion. Nah, yang pertama ini resultnya berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, hasil penelitian difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu refigurasi Nazom Arab Melayu berbasis teknologi, kemudian pengaruh terhadap pemahaman siswa, yang terakhir adalah dampaknya terhadap motivasi dan keterlibatan belajar siswa. Kemudian yang 1.1 refigurasi. Nah, di refigurasi ini ada tabel penilaian Pak Prof. Yang nilai di sini adalah pertama indikator pemahamannya, memahami isi Nazom Arab Melayu, kemudian memahami konsep fikih dalam kitab Sapinah, ini 4,118, baik. Kemampuan menghafal materi melalui media digital, 4,30, sangat baik. Kemudian kemampuan menjelaskan kembali isi materi, 4,12. Kemampuan menghubungkan materi dengan praktik ibadah, 4,21. Sehingga menghasilkan nilai di sini adalah dengan ya sangat baik. Kemudian tabel yang kedua, tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Ini kan yang perlu ini Pak Prof adalah alurnya saja dulu. Alur, apakah ini benar alur yang saya pakai ini atau salah, kan begitu. Kalau memang ini benar, kan kita lanjutkan. Kalau memang ini perlu diperbaiki, kan kita akan perbaiki Pak Prof. Bagaimana supaya menjadi baik. Kemudian selanjutnya, pengaruh terhadap pemahaman siswa. Ini tabel 2 Pak Prof. Apa isi daripada indikator pemahamannya? Di situ adalah memahami isi Nazom, memahami konsep fikih Sapinah, kemampuan menghafal materi, kemudian kemampuan menjelaskan kembali. Dan ini baik. Selanjutnya, pengaruh terhadap motivasi dan keterlibatan belajar. Nah, di sini sudah ada hasilnya, Pak Prof. Minat, bagaimana minat mengikuti pembelajaran siswa dengan pola digital itu, keaktifan dalam kelas, kemudian antusiasme menggunakan media, dan rata-rata keseluruhan adalah tinggi, 4,25. Kemudian uji pengaruh. Di sini aja uji pengaruhnya 0,8. Dianggap keterangannya signifikan. Kemudian baru ke discussion, pembahasannya Pak Prof. Di pembahasannya ini mengurai tentang, saya rasa teman-teman sudah paham bagaimana mengurai dari hasil yang di atas tadi, yaitu resultnya itu. Nah, di pembahasan ini banyak sedikit paragrafnya, cuman saya membatasinya karena dalam proses belajar sehingga artikel ini mencapai 20 halaman Pak Prof. Nah, di kesimpulan, conclusion and recommendation, di sini di bab terakhir ini, di kesimpulan ini adalah pertama bagaimana kesimpulannya. Kemudian yang kedua implikasi penelitian, kemudian yang ketiga adalah rekomendasi, kemudian yang keempat line novelty, kebaruannya. Nah, ini alurnya, yang terakhir adalah keterbatasan penelitian. Ini alur-alur yang sudah saya buat Pak Prof. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan gambaran, dan izin Pak Prof juga bisa memberikan
masukan tentang alur yang ada di artikel ini yang sudah saya buat, karena apabila ini banyak pihak yang menganggap dia tidak baik atau baik, maka tentu saya akan perbaiki dan akan lanjutkan artikel ini. Terima kasih, Pak Prof. Mohon teman-teman yang lain berikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, ada yang mau memberi masukan? Kami silakan. Pak Ketua, mohon izin, kalau bisa kirimkan file biar kita lihat apa yang bisa dibantu. Oh, Ini iya, kan iya. Ketua kan nggak tahu kita apa yang ngomongkan tadi. Kita simpan di memori lagi. Ya, sudah saya kirimkan di grup. Oke, siap. Oke, ada lagi, Bro Silian, yang mengomentari yang apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Nanti kalau ada, monggo, nanti saya juga akan mengomentari. Pak Rudi kayaknya sudah mau mengomentari, monggo Pak Rudi kalau mau ada komentar. Oke. Monggo yang lain ada? Ya, jam terbang Pak Saparwadi kan bagus. Mohon bantuannya untuk dikritik supaya kita bisa memperbaikinya. Ya, teman-teman yang lain juga. Baru selesai wiridan Pak Saparwadi tadi itu. Ya. Baru masuknya. Ya, kalau belum Izin, Prof, ngapunten, Prof. Iya, monggo. Ada komentar Pak Saparwadi? Ya, kalau komentar saya itu pertama begini. Jadi memang Bapak Ibu sekalian itu memang dalam, saya tadi disampaikan ya, dalam penulisan ini memang kita menulis, itu kan menulis hasil penelitian ya. Jadi menulis artikel dari hasil penelitian, bukan menulis dari hasil penelitian. Sehingga kalau pernah saya sampaikan, kalau penelitian itu kan bagaimana cara untuk mendapatkan nasi biryani yang baik, maka caranya itu dengan cara ya seperti di dapur, pakaiannya juga nggak pakai yang rapi, pakainya ibu-ibu pakai dasar atau celana lah dan sebagainya. Tapi kalau sudah tulisan artikel itu kan hasil dari penelitian itu disajikan dalam bentuk yang terbaik, disajikan kepada halayak ramai. Maka kalau saya mau menyampaikan ya, kalau artikel itu adalah bagaimana kita menyajikan nasi biryani itu di di meja makan. Kalau di meja makan yang menyajikan juga bersih, kemudian baunya juga wangi, tempatnya juga bersih. Artinya ketika Bapak Ibu sekalian menyampaikan dalam bentuk artikel, itu kan tidak harus kemudian semua masuk gitu ya. Jadi tinggal pokok-pokoknya saja yang merupakan bagian dari novelty, bagian dari yang menarik secara umum itu. Nah, maka kalau tadi saya kira masih dalam bentuk hasil penelitian ya yang disampaikan oleh Pak Fatur Rahman tadi itu Pak Ketua itu ya, sehingga mungkin perlu lebih spesifik yang disampaikan itu tidak seperti laporan penelitian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, mungkin ini kita kan dosen ya, semua dosen ya, memang beginilah dosen itu. Jadi saya sampaikan, ya memang editor in chief itu yang berkuasa. Saya juga sebagai dosen sudah menyampaikan, kalau mau buat artikel, memang harus step by step. Tidak bisa kemudian kita langsung jadi itu. Tapi ya inilah dosen, jadi suruh step by step langsung jadi. Saya kan sudah minta pada bos kalian, ini saya kasih caranya itu dengan cara tadi kemarin itu sudah saya sampaikan ke Bapak sekalian, ada kerangka paper gitu ya. Kerangka paper itu yang penting ada abstraknya, ada judulnya, ada keywordnya, ada introduction. Kemudian nanti setelah itu kita masuk kepada introduction, itu ada what is known dan unknown gitu. Sampai ke bawah itu kontennya apa.
tak minta untuk kontennya sudah jadi. Nah ini kan memang dosen ya begitu, berarti kan memang pemikirannya maju. Cuman jangan lupa itu harus ada step by step itu. Dan ini kita memang tidak harus keburu-buru. Tapi kalau sudah bagus nggak ada masalah. Ya ini untuk semuanya ya. Jadi memang kita itu kadang pengen cepat, tapi kemudian kita melupakan proses. Tapi jangan lupa bahwa proses itu tidak proses itu akan lebih bagus kalau stepnya by step itu. Tapi kalau sudah terbiasa ya nggak apa-apa, langsung jadi itu. Jadi itu komentar saya yang kedua yang mungkin dengan komentar yang halus gitu ya. Izin Pak Prof. Yeah. Jadi artikel yang saya buat tadi itu step by step. Cuman yang terakhir belum dikaji oleh dosen PAI di pembahasannya. Memang step by step itu Pak Prof. Nah terakhir ini karena ada pertemuan offline nanti tanggal 7 baru akan dibahas. Karena kekosongan hari ini, itu makanya saya mencoba untuk itu. Sehingga saya siap juga nanti di offline Pak Prof untuk memulai dengan judul yang baru secara sesuai dengan arahan Pak Prof. Saya agak lupa, saya kira tidak ada perkuliahan malam ini, tapi diinformasikan oleh Pak Yahya tadi ada perkuliahan. Insya Allah di offline saya siap Pak Prof. Untuk alur yang Pak Prof perintahkan itu. Tapi paling tidak dari ini Pak Prof ada gambaran lah, oh apa yang saya lakukan ini secara bertahap ini ada benarnya atau memang semuanya salah kan itu makanya saya coba menyajikannya Pak Prof. Jadi aja Pak, secara umum itu tadi saya sampaikan itu mungkin apa yang dituliskan oleh Pak Ketua, Pak Fatul itu lebih kelihatan sebagai hasil penelitian. Mungkin perlu agar dipoles kembali biar lebih pada hasil artikel gitu ya. Artinya itu yang tadi hasil itu tidak harus banyak itu Pak. Yang tadi ada sangat baik itu kan hasil penelitian. Jadi mungkin tidak harus itu muncul, tapi hasilnya itu apa? Itu yang mungkin pakai diagram tadi boleh sebagai menunjukkan hasilnya itu adalah atau tadi novelty-nya itu adalah ini. Itu nanti dalam bentuk diagram itu boleh. Ya. Tetapi kalau tadi yang disampaikan menurut saya hasil penelitian. Jadi itu tidak harus semuanya ditampilkan di artikel. Artikel itu lebih banyak menyampaikan tentang gagasan yang disampaikan oleh Pak Fatul tadi yang di belakang. Yang di belakang itu dikuatkan tentu dengan data-data, baik itu data di lapangan maupun data-data perkembangan kontemporer. Jadi bisa saja Pak Fatur mencari data-data tentang Nazom Safinah di beberapa tulisan yang ada, bagaimana mereka menyajikannya, dan kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari mereka-mereka itu baru kemudian kita mengisi yang belum dibahas oleh mereka-mereka. Karena saya kira tidak kosong kan, dunia ini pasti ada orang yang punya pemahaman sama seperti Pak Ketua bicara masalah Nazom itu. Dan kita perlu tahu kan hampir di semua pesantren yang namanya tradisi Nazom itu kan berkembang di mana-mana, termasuk Safinah itu. Kita belakangan itu dengan banyaknya anak-anak santri yang kenal dengan YouTube, anak-anak santri yang kenal dengan TikTok, itu kan saya kira banyak yang nazoman kemudian diupload di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Dan ini merupakan sebuah tradisi yang terus berkembang sampai sekarang ini. Maka saya kira ini menjadi menarik kalau Pak Fatur Rahman tadi membahas tentang negosiasi ya. Negosiasi tradisi dan perkembangan kontemporer tentang Nazom itu. Kalau sekarang itu kan, coba kalau Bapak sekalian sekarang itu kan sering ini ya, kalau pidato itu pasti sebelum saya mengawali pidato akan saya bacakan pantun. Terus baru pantun cakep. Dan itu kan adalah tradisi yang sekarang berkembang itu. Ya, atau tidak yang jelas kadang kita buat pantun meskipun kadang dipaksakan itu. Ada burung merpati, burung nuri, burung itu nama-nama burung. Karena nggak bisa teruskan terus itulah nama-nama burung ya, nggak apa-apa, itu namanya pantun tekan-tekannya itu. Artinya tradisi semacam itu saya kira berkembang sampai hari tua. Jadi tema ini saya kira tetap menarik, cuman bagaimana
tema yang menarik ini disesuaikan dengan template jurnal yang akan kita tuju itu. Tentu template jurnal yang dituju oleh Pak Ketua secara umum dimanapun jurnalnya itu pasti menggunakan introduction, method, research, and discussion. Itu pasti. Cuma nanti apakah di sana itu menggunakan literatur review atau tidak itu nanti tergantung jurnalnya. Apakah di sana itu nanti result sendiri, discussion sendiri, atau result and discussion seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, itu nanti tergantung lihat di jurnalnya. Coba kalau Pak Ketua atau teman-teman yang ini kan dekat dengan UIN Mataram ya, ada namanya jurnal Ulumuna itu ya. Itu kan di Ulumuna itu skupnya adalah tentang skup dari jurnal Ulumuna ya. Betul ya Ulumuna ya Pak ya, yang di sana ya. Nggih, Prof. Ulumuna, Prof. Ya, Ulumuna itu di sana itu kan jurnal Ulumuna namanya aja Ulumuna Journal of Islamic Studies. Jadi bicara masalah tentang studi Islam. Kemudian kalau kita melihat dari apa namanya skupnya itu ya adalah bicara masalah studi Islam secara umum itu. Di situ tidak menyebutkan lebih detail tentang apa saja yang disebut sebagai apa studi Islam. Tapi di sana lebih banyak melihat bahwa perkembangan tentang studi Islam yang sekarang ini berkembang, yang banyak dibahas itu ya. Dan ini bayarnya masih murah Pak, masih murah 2,5 juta. 2,5 masuk di Q-nya berapa ini? Q1, murah sekali. Itu kalau kita di Kogen itu, Kogen Social Science itu Q2 itu kemarin saya bayar 18 juta, tapi itu di Amerika. Ya ini Q1 di Mataram, tetangga Bapak sekalian hanya bayar 2,5 juta. Dan skupnya adalah Islamic Studies, itu sangat umum sekali. Saya kira tinggal nanti Bapak sekalian melihat di ininya, melihat jadi ada apa saja yang harus muncul di author guideline itu. Ini saya kira akan itu ada manuskripnya itu. Jadi kalau di Ulumuna yang dekat panjenengan sekalian itu di sana diskusi sendiri itu. Jadi introduction, kemudian setelah introduction discussion, kemudian conclusion itu. Jadi itu lebih simple. Maka kita pokoknya mengikuti ya. Kalau kita mau ke Ulumuna ya harus menyesuaikan dengan Ulumuna. Kalau mau ke tempat lain sesuaikan dengan tempat lain. Maka untuk Pak Ketua, saya kira temanya menarik dan kajiannya ya nanti dikaitkan dengan template jurnal. Insya Allah kalau disesuaikan itu bisa Pak untuk ke Scopus. Kalau tidak Scopus ya paling tidak tadi itu di jurnal Sinta lah ya. Sinta 2 itu saya kira bagus itu. Jadi saya kira komentar saya itu. Mungkin kalau ada teman yang lain mengomentari silakan. Bu Baik, Bibi, Prof. Bu Bibi. Gimana? Saya mau bertanya nih, Prof. Gimana? Bertanya ke Pak Prof, bukan ke saya ya, Mbak Bibi. Ke Pak Prof. Oh iya gitu. Gimana? Apa sekarang apa nanti? Monggo. Jadi saya itu waktu jadi pengacara itu kan kita langsung punya kacamata. Ini penggugat, ini tergugat, ini
fakta hukum ini apa itu langsung jadi kacamatanya itu jadi. Nah, saya sekarang itu sedang meraba-raba kacamata untuk apa penulisan itu, menulis artikel itu. Kalau kita itu yang pertama dari persidangan itu membuat fakta hukum. Fakta hukum itu kan seperti hasil penelitian, saya bayangkan seperti itu. Nanti dari hasil penelitian itu, dari fakta hukum itu, nanti hakim itu selanjutnya itu membuat pertimbangan hukum, menimbang bahwa itu kan hakim itu menari-nari ilmunya ada di situ. Kenapa dia harus dihukum, kenapa dia tidak, kenapa ada hal-hal seperti ini itu ada di situ. Jadi saya merasa dari Rizal itu kemudian dibuat discussion itu, di mana discussion itu kan pesonanya ada di situ. Sebetulnya kalau telo saja itu di warung itu harganya 5.000 bisa dapat. Tapi dia kalau dipoles sudah di resto itu harganya 15.000, bisa 50.000, bisa 100.000 karena dia bisa menampilkan pesonanya tadi, Prof. Kalau apapun penelitian yang kita buat itu bisa ada pesonanya di situ. Jadi pola pikir saya itu sebetulnya seperti itu atau tidak penulisan itu, Matur suwun. Ya, sekarang yang lagi barusan digugat itu soal undang-undang guru dan dosen kayaknya ya. Jadi umur guru besar itu kalau yang muncul di undang-undang dosen itu, guru dan dosen itu adalah 70. Tetapi kemarin kan digugat, kenapa 70? Gimana kalau 70 tapi masih sehat, masih semangat, kenapa tidak harus lebih? Atau kenapa harus 70? Wong 60 umurnya itu sudah sakit-sakitan kok harus tetap sampai 70. Maka kemudian ini diajukan kan di kayaknya kemarin ya. Tapi ini masih proses belum selesai itu. Jadi saya kira kalau kita melakukan tulisan artikel itu kan juga sama. Jadi temanya tentang umur atau usia guru besar gitu. Kalau tergantung dari perspektifnya, kalau perspektif legal atau perspektif yang akademis murni gitu ya. Kalau kita melihat dari akademis murni tentu kenapa umur 70 menjadi penting, itu kan latar belakang. Tadi ada beberapa problem itu, introduction tadi itu ya. Jadi umur 70 begini-begini. Maka kemudian perlu dianalisis seseorang itu 70 itu sehat atau tidak, kalau sehat bagaimana, kalau sakit bagaimana. Itu tentu adalah di introduction. Penting itu untuk dibahas itu. Kemudian tadi yang kedua adalah metode. Metode tentu di situ kita mau melihatnya dari perspektif apa? Dari implementasi atau kita perbandingan. Kita tentu kalau mau penelitian kan penelitian tentang tadi 70 sakit tidak kan tentu menggunakan penelitian lapangan ya. Kita penelitian lapangan, kemudian metodenya adalah penelitian lapangan, kemudian nanti kalau penelitian lapangan tentu harus ada beberapa sampel atau apa yang diwawancarai itu. Siapa yang menjadi objek penelitian itu. Itu kan di metode. Kemudian nanti di Rizal, hasilnya. Tentu hasilnya itu akan menjelaskan penelitian di lapangan. Banyak orang yang umurnya 70, tetapi sejak 65 sudah sakit-sakitan. Ada sekian persen. Ada juga yang setelah 70, tetapi masih sehat. Ini ada sekian persen. Kemudian kebanyakan penelitian ini menyebutkan bahwa umur 70 itu usia maksimal bagi seorang untuk berkarir akademik. Dari hasil penelitian itu maka kemudian didiskusikan tentang discussion tadi itu. Diskusikan ternyata itu dari beberapa penelitian yang ada di lapangan ternyata 70 itu tidak mesti 70 itu sehat semua atau 70 itu adalah umur maksimal. Bisa juga umur 75 atau umur 80 itu contoh memang kayak di Semarang itu ada namanya Pak Profesor Bardha ya, hukum pidana itu ya. Meskipun sudah 75 tetapi dia masih aktif untuk menulis buku, masih aktif untuk memberikan ceramah-ceramah akademik itu. Maka kemudian di diskusi itu kita akan menyampaikan kesimpulan bahwa berarti umur 70
bukan umur yang standar mati, standar yang qot'i. Bisa juga ditambah menjadi 75 dengan persyaratan. Sampai 75 dengan persyaratan begini gitu. Itu adalah konklusinya. Saya kira kok di hukum juga sama ya Bu. Jadi tetap ada introduction, kemudian ada metode, kemudian ada result hasil itu, dan dari hasil itu kemudian kita diskusikan tentu istilah tadi apa, menari-menari ya dari beberapa teori yang ada, kemudian nanti baru ada conclusion itu. Saya kira kok begitu Bu. Kalau saya sebagai orang yang selama ini tidak pernah di pengadilan ya, saya lebih banyak di penelitian yang mungkin sifatnya lebih akademis murni itu. Ngoten Bu Bibik, mudah-mudahan nanti semakin semangat untuk membuat tulisan artikel ini. Semangat. Semangat soalnya mau offline. Oh iya, mau kontur ke Demak ya. Ya pulang ya, bisa pulang lagi. Ya, jadi itu Pak Fatur mungkin yang komentar saya tadi itu. Jadi prinsipnya itu, mari kita bersama-sama untuk membuat artikel. Kalau bisa ya setiap tulisan jadi artikel, tidak hanya mandek di laptop kita, tetapi juga di publish di manapun. Bisa di Sinta 3 atau mungkin Sinta yang lainnya itu. Tidak harus kemudian Sinta 2, bisa Sinta 3 atau mungkin Sinta 1 kalau terpaksa gitu. Ngoten Pak Prof, yang memang dari dulu pernah saya sampaikan di grup kami tentang MBG, cuman tidak diperhatikan penelitian tentang MBG, dan ternyata sudah ada yang meneliti MBG. Nah, mungkin saya akan mengacu kepada hasil MBG di pendidikan di sekolah itu, mungkin nanti di Pak Prof runutannya, terutama di pondok saya gitu. Bagaimana sih hasil MBG setelah ada MBG? Bagaimana dampaknya MBG ini di pendidikan anak-anak kita? Karena saya melihat di sekolah swasta, Pak Prof, MBG ini sangat besar pengaruhnya ke masuknya anak itu. Mungkin di situ saya akan mencoba untuk masuk di artikel ke pengaruh MBG di pondok gitu. Monggo Bapak. Jadi di awal saya sampaikan kalau perlu itu memang kita menulis itu sesuatu yang ada di depan mata kita, tidak usah terlalu jauh. Yang penting itu analisisnya itu ada analisis yang memang banyak dipakai oleh teman-teman penulis. Jadi seperti tadi disampaikan oleh panjenengan tentang Nazom itu kan juga itu tema yang menarik. Tinggal bagaimana cara untuk analisisnya itu, apakah panjenengan itu mau menggunakan hermeneutik atau mau menggunakan metode analisis deskriptif, atau mungkin menggunakan perspektif pendidikan soal hafal menghafal itu. Apakah yang namanya hafal menghafal itu efektif atau tidak? Itu kan perspektif yang kita pakai. Dan kekuatan inilah ya saya kira yang akan menentukan tulisan Pak Ketua. Temanya kan tema yang sudah jelas di depan mata kita. Tema tentang tadi hafalan atau nazom yang berkembang di pesantren Pak Ketua. Sama seperti tadi MBG. Nggak apa-apa MBG, cuma nanti jangan lupa kekuatan tulisan tentang MBG itu adalah dilihat dari perspektifnya apa. Apakah perspektif kesehatan, atau perspektif politik, atau perspektif sosial ekonomi. Karena kalau saya melihat itu MBG memang bisa dibaca dari aspek apa saja kan. Kalau aspek politik ya benar, memang sekarang ini kan kalau orang banyak melihatnya MBG dari aspek politik, sehingga kalau bagi mereka yang tidak suka dengan Pak Prabowo ya itu tidak baik, itu akan dilihat dari aspek negatifnya. Bagi yang pendukung Prabowo tentu akan melihat aspek positifnya saja. Tapi kalau seorang akademisi, saya kira tidak harus kita pro atau tidak, tapi yang penting adalah perspektif yang kita pakai. Kalau perspektif sosial ekonomis penting ya. Tadi umpama di pesantren yang
mahasiswanya atau siswanya dari kalangan menengah ke bawah dengan pesantren yang atas itu akan berbeda. Saya melihat di sini di Semarang itu di sekolahan Islam itu kan ada yang umpama ada MI Nurul Iman lah gitu ya, atau Nurul apalah gitu, atau Mafatil Huda gitu ya. Itu tentu akan berbeda cara pemahaman sosial ekonomi terhadap MBG bagi SD SMP Al Azhar gitu ya, yang sudah dikenal di mana-mana, dan rata-rata Al Azhar itu adalah orang tuanya adalah menengah ke atas. Maka bagi mereka itu MBG dilihatnya bukan sesuatu yang menarik, tetapi ya hal yang biasa gitu sebagai program. Tetapi bagi teman-teman di MI swasta atau MTS swasta yang lain, ya ini sangat bermanfaat gitu. Maka saya kira kekuatan itu ada pada analisisnya, unit analisis yang kita pakai yang saya kira menentukan. Dan saya juga mohon kepada semuanya ya nulis jangan terlalu jauh-jauh dari kita, yang ada di dekat kampus kita atau ya pesantren kita atau masyarakat kita. Saya berkali-kali sering itu melihat penelitian-penelitian teman-teman di UIN Mataram itu kan juga bercerita tentang Mataram dan sekitarnya. Karena tidak ada orang Jawa nggak mungkin kemudian bicara tentang Mataram itu. Orang Madura itu hampir yang menarik itu tentang tradisi orang Madura. Yang saya kira memang ya akan lebih bagus kalau yang mengucapkan orang-orang Madura. Sama seperti di Mataram juga sama. Jadi jangan berkecil hati kita di Mataram. Di Mataram saya kira banyak hal yang bisa diungkapkan, tetapi tadi kekuatannya ada pada metode atau perspektif yang kita pakai. Saya kira gitu, Pak Ketua. Mungkin yang lain ada lagi mau menambahkan atau mengomentari atau mencoba menyampaikan sesuai dengan yang sudah diingat oleh Bu sekalian. Ya. Boleh sedikit Prof menambahi? Oh ya, Pak Samsudin, moga Pak Samsudin. Oke, baik, terima kasih Pak Prof. Tadi Pak Prof sudah menjelaskan begitu detail ya Pak Prof ya, jadi ada lagi yang mau dikomentari kayaknya ini. Cuman saya baca tadi sekilas punya Pak Ketua, itu dari beberapa bahasa itu tidak konsisten dia. Kadang nazom, kadang nazam, itu kan juga bermasalah itu ya. Nah, jadi bisa juga nanti jadi problem. Kemudian kita kan S3 Pak Ketua, kalau bisa adalah namanya yang bersifat internasional lah sumbernya gitu, tidak hanya dalam konteks nasional, literaturnya. Iya. Kalau konteks nasional kurang itu ya. Usahakan nanti beberapa dia cari jurnal-jurnal biar lebih kuat dia. Kayaknya nanti kalau udah diberikan Pak Prof nanti masukan udah bisa Sinta 2 nanti ini. Makanya perbanyak jurnal internasionalnya, literaturnya. Mungkin itu aja Pak Ketua, karena tadi sudah dikomentari di Pak Prof tidak lengkap ya. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada yang lain yang mau menambahkan? Nih sebenarnya ragu-ragu saya nih Pak Prof, layak atau enggak nih. Nggih. Apa ya kaitannya dengan tadi Pak Prof, template yang jenengan sampaikan tadi itu, sebenarnya saya ingin apa ya, mungkin sedikit bukan nge-spill lah gitu ya, cara baru dalam menyusun karya ilmiah itu, artikel ya, tapi dengan memanfaatkan ChatGPT gitu. Jadi dalam 1 jam 2 jam pun juga jadi gitu, dan itu meskipun ini ya dalam segi isi itu memang perlu validasi, perlu pendalaman yang lebih. Tapi kalau dalam hal penyusunan artikel secara mendasar itu sebenarnya ada cara baru ya, tetap menggunakan bantuan AI, dan itu tidak seperti bayangan teman-teman yang memang perlu waktu yang lama gitu ya.
dulu memang begitu Pak Prof, saya aliran yang lurus-lurus saja gitu ya, ya memang untuk untuk menyusun sebuah artikel perlu waktu yang panjang, perlu mengumpulkan bahan-bahan yang lama gitu. Tapi kemudian dengan kehadiran AI itu saya berbalik arah gitu, karena dulu juga begitu. Saya dulu kan gamer juga ya, jadi kalau gamer itu ya untuk naik step, untuk naik stake berikutnya itu kan harus main begitu. Tapi saya setelah mengenal cheat game itu, saya ambil jalan pintas itu, dan sekarang dengan menggunakan jalan pintas itu, menggunakan ChatGPT, kemudian alat bantu lain, dalam 1 jam 2 jam kalau untuk bikin artikel Sinta 5 atau Sinta 6 itu cepat, dan insya Allah kalau hanya di Sinta itu cepat diterima gitu. Nah mungkin Pak Prof izin sedikit nggih, mungkin bisa jadi penyemangat teman-teman. Jadi dalam 3 bulan terakhir itu ini ada 3 artikel Pak Prof yang saya tulis sendiri maupun yang kolaborasi. Ini yang pertama ini yang 2 bulan sekali nggih, untuk mengejar LK tadi itu saya kolaborasi dengan 4 penulis. Kemudian untuk template artikelnya juga secara umum sama, mulai dari adanya introduction, kemudian riset metodologi, riset and discussion, kemudian conclusion dan seterusnya. Bahkan di sini juga ada declaration of AI dan seterusnya. Ini artikel pertama yang targetnya Sinta 2. Saya gandol ini Pak Prof, gandol teman yang mau ngejar LK. Jadi saya tidak ingin membahas isinya. Mungkin yang lain aja kalau tapi nanti saya sedikit ini aja Prof ngesepil ya ke teman-teman gitu, bahwa nulis itu sebenarnya gampang loh kalau tahu caranya gitu. Ini juga ilmunya Pak Samsudin sebenarnya ini. Kemudian ini kalau yang ini tadi itu targetnya Mei Pak Prof, ini terbit Mei. APC-nya berapa? $250, 3,5 jutaan lah. Sudah submit, tinggal nunggu respon. Karena ada orang dalamnya juga, ada teman, jadi insya Allah cepet lah ini. Kemudian yang ini di Ulumuna Pak Prof, ini targetnya Juni. Sama juga ini teman yang dari Bandar Sri Pergawan di Brunei. Ini juga sama template-nya, introduction dan seterusnya sampai conclusion. Kalau ini saya bagian benahi struktur penulisannya saja Prof, saya menggunakan Zotero dan seterusnya, karena ternyata teman-teman yang sudah senior juga belum familiar menggunakan itu, dan tugas saya itu membenahi itu gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang saya buat paling berapa ya, 2-3 jam, karena ini targetnya hanya submit di jurnal Sinta 6 karena rintisan gitu. Jadi ya dibuat sesederhana mungkin lah. Maksudnya ya nggak terlalu perlu analisis yang mendalam gitu. Nah ya lagi-lagi hampir sama ya, jadi template-nya yang tadi itu ada 5 atau berapa, mulai dari introduction dan seterusnya. Nah ini Pak Prof, cara terbaru tadi itu saya sedikit aja ngasih tahu ke teman-teman. Sebenarnya kemarin ke Pak Sapar dan teman-teman juga sudah saya sedikit demokan gitu. Saya sebenarnya ragu-ragu ini mendemokan ke Pak Prof Yahya gitu. Khawatirnya nanti ini ilegal gitu. Khawatirnya begitu. Jadi kayak semacam ini Pak Prof, ini juga ilmunya Pak Samsudin juga sih sebenarnya, yang sekarang di dalam Pak Samsudin. Jadi sekarang itu ada yang saya ikuti itu ada semacam ini ya, 11 prom itu ya, mulai kalau kita mau bikin proposal, mulai bikin artikel, riset question dan seterusnya, bikin buku, bikin makalah ya, kita tinggal ngeklik aja itu ya. Nah kalau bikin artikel yang seperti ini Pak Prof, jadi
Kalau manualnya kan tadi ya pakai template yang jenengan share. Saya dulu begitu Prof sebelum mengenal ini. Tapi setelah dikasih tahu ikut beberapa pelatihan, ya saya beralih mazhab itu. Aduh lah, saya biar dikatakan pragmatis, yang penting jadi dan diterima oleh jurnal gitu. Jadi tinggal nulis artikel, kemudian diminta untuk masukkan topik apa dan tujuannya apa. Karena saya sudah punya judul, ya saya masukkan judul. Kemudian setelah dikasih 10 judul alternatif, saya tinggal milih satu. Saya pilih nomor 1, kemudian diminta untuk mencari referensinya dengan menggunakan ini ya, reset question ini untuk nyari di set AI. Kemudian sudah saya cari di set AI, hasilnya seperti ini. Ini sedikit aja Pak Prof nggih. Ngapunten kalau memakan waktu. Terus tinggal masukin tadi itu masukin prompt tadi, bukan prompt, hasil pencarian artikel, sebentar. Tinggal saya tulis artikel 4 gitu, nanti dia langsung bikin pendahuluan, introduction-nya begini gitu ya, sekitar berapa, 2000 kata. Ini jalan nge-cheatnya begitu Pak Prof, sekarang yang saya anut Pak Prof. Jadi kalau dulu memang manual dan harus teliti ya, kalau sekarang sudah biar dibuatkan ChatGPT aja, saya siapkan data-datanya biar dia yang nulis gitu. Kebetulan tutornya ini juga sudah punya karya banyak ya di Scopus, jadi saya memang niru ilmunya. Nah, selanjutnya tinggal ngetik artikel 5, nanti dibuatkan metode penelitiannya, kemudian berapa artikel itu sampai dibuatkan abstraknya gitu. Jadi mungkin itu Pak Prof, ngapunten kalau ini dianggap ilegal dan nge-cheat nge-cheat cara gitu. Kalau Ya, terima kasih. Ya, Mas Rudi, terima kasih. Jadi Nah, ini mantap. jadi kan begini, kalau saya juga pernah ikut juga, dan saya pernah ikut yang agak serius itu ada di Rumah Scopus dengan ada yang IAS, Irwan Abdullah Scholar gitu ya. Mungkin kalau Bapak sekalian pernah ikut IAS bersama Sejo itu kalau saudara ikut itu juga bisa membedakan. Kalau Pak Irwan itu membuat orang menjadi cerdas gitu, dalam melihat sebuah problem dan kemudian menyelesaikan masalah. Itu hasilnya nanti masuk di jurnal Scopus. Pak Jo itu adalah orang teknik yang kemudian dia itu, karena orang teknik kan bagaimana caranya gitu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa membuat Scopus, membuat artikel Scopus, dan bisa dalam waktu sehari 2 hari itu. Sementara kalau Pak Irwan itu harus berbulan-bulan itu. Saya dan saya memahami gini, itu sama seperti dulu waktu saya kuliah S1 bahasa Inggris itu, saya itu dapat D terus itu. Maka saya ikut kursus, dan saya pernah ke Pare ikut kursus TOEFL dalam waktu 3 bulan ya. Itu yang asalnya itu skornya itu hanya 375 malah 400, bisa sampai 550. Jadi kalau saya melihat itu begini, Bapak sekalian, tadi yang disampaikan, yang saya sampaikan, ini kita mencoba untuk menjadi seperti Pak Irwan, agar kita itu pinter gitu, cerdas gitu. Bagaimana kita melihat satu problem kemudian kita selesaikan. Hasilnya, implikasinya kalau orang pinter itu berarti menulis itu nanti di Scopus atau di jurnal Sinta 2. Tetapi kalau tadi yang saya katakan oleh Mas Rudi kan bagaimana caranya agar kita bisa menulis dan kemudian tulisan itu bisa masuk di jurnal Scopus atau di Sinta 2. Maka istilah Pak Jo itu tadi,
Jadi semua itu ada caranya. Caranya dengan cara tadi yang disampaikan Mas Rudi itu dengan menggunakan apa namanya? Yang kemarin saya sampaikan itu ada dua cara untuk menulis di jurnal itu ya. Ada yang apa istilahnya itu stupid job sama apa? Jadi pekerjaan yang yang mudah dengan pekerjaan yang cerdas, smart job sama stupid job itu. Smart job itu adalah bagaimana kita agar menulis itu ya dengan ide-ide kita. Tapi kalau stupid job itu ya seperti tadi kita punya ininya apa namanya, umpama tadi saya sampaikan itu kan ketika kita membuat pendahuluan kita harus paham itu pendahuluan itu apa. Makanya kemudian ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 dimasukkan di ChatGPT, lengkapi. Nanti kan lengkap sendiri. Kalau kita mau tanya ke ChatGPT yang yang berbayar itu ya. Jadi kalau saya tidak menyatakan ilegal Mas Rudi, ya legal saja. Cuman memang nanti yang model Mas Rudi tadi memang teman-teman yang muda itu bisa menggunakan itu. Dan itu memang membuat bagaimana kita buat tulisan yang bisa masuk di Scopus atau di Sinta 2. Meskipun kadang kita tidak begitu paham tentang materi itu. Kan itu di Pak Jo itu adalah orang teknik itu. Tapi bisa membuat tulisan studi Islam gitu. Tapi dia bisa dengan cara yang semacam tadi itu. Tetapi memang dia tidak begitu memahami tentang studi Islam. Nggak apa-apa, itu memang cara Pak Jo untuk menuliskan. Tetapi kalau Pak Irwan nggak begitu. Pak Irwan tuh memang dia itu betul-betul guru besar yang dia ditempa dengan akademik yang murni gitu ya. Sehingga ketika menulis itu nggak mau dengan menggunakan ChatGPT dengan tadi yang stupid job itu. Semua itu basisnya adalah kemampuan beliau itu. Maka memang ada dua tipologi tadi, berarti ada tipologi yang betul-betul memahami dan kemudian menuliskan, ada yang kita mencari dibantu dengan AI. Dan masa sekarang memang saya kira harus kedua-duanya. Maka saya sampaikan ya, kita tidak antipati dengan AI, tetapi jangan semuanya kita dipandu oleh AI. Karena tidak semua AI kemudian itu betul kan ya. Itu harus ada tadi istilahnya itu harus diklarifikasi. Maka kalau bisa ya kita dua-duanya tetap pakai AI, tetapi kita juga harus paham dengan materi yang kita bahas. Dan saya di sini kan materinya adalah penulisan jurnal internasional, maka memang saya mengajak pada saudara sekalian bagaimana merumuskan sesuai dengan kemampuan kita. Sama seperti kita 6 tahun sekolah di SD, nanti kalah dengan anak yang 1 tahun ikut bimbel gitu. Pernah nggak Bapak sekalian? Anak-anak yang ikut bimbel itu kalau dulu waktu saya sekolah ya ada di bimbel gitu. Sekarang ada apa nggak tahu. Yang saya tahu itu sekarang itu TOEFL itu. TOEFL itu dulu saya ikut itu 1,5 tahun itu baru dapat 500 itu. Tapi ini teman-teman sekarang itu diparet 3 bulan itu bisa 550. Karena memang caranya itu cara untuk ujian kan, bukan cara untuk menguasai bahasa Inggris itu. Sama seperti teman-teman yang di SMP SMA itu dengan bimbel, gamma bimbel dan sebagainya itu, yang itu hanya beberapa saat, tapi kemudian tembus ke kampus negeri gitu katanya gitu. Sementara yang sekolah 3 tahun kadang tidak bisa menembus. Ya ini saya kira memang harus kedua-duanya. Ya bimbel juga penting, tapi sekolah juga penting. Karena kalau kita kemudian tidak menganggap sekolah penting, ya semua ikut bimbel kan, tidak ikut sekolah. Ya ini cuma sekedar merespon tadi sampai kalau Mas Rudi, saya kira yang namanya IT tetap kita ikuti, tetapi jangan lupa bahwa kita sebagai seorang dosen itu juga harus menguasai bagaimana ilmu cara menulis itu sesuai dengan yang diajarkan oleh penulis kita, agar kita tuh tahu betul tanpa
AI kita paham dengan apa yang kita tulis gitu. Harapannya begitu. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau kepaksaannya nggak bisa ya kita pakai yang jalur tadi, jalur cepat itu, jalur cepat itu. Oke. Jadi nggak apa-apa Mas Rudi pakai itu, tapi jangan lupa bahwa kita di kampus itu juga harus apa namanya. Sekarang sama. Sekarang itu anak-anak kita di S1 itu, skripsi itu, kadang buat skripsi itu hanya hitungan hari gitu ya, sehari 2 hari. Di kita sebagai pembimbing kadang membaca kemudian mengoreksi dan sebagainya. Nanti kita berhari-hari memberi catatan, nanti 2 jam dia bisa balik lagi, dia sudah benar gitu. Ya memang, cuman kadang ketika ujian dia tidak begitu tahu. Makanya biasanya itu teman-teman di skripsi itu kalau skripsi kok bagus dan kemudian nggak ada salah tulis, biasanya malah dipertanyakan. Tapi ini kalau banyak salah tulis, metodenya masih bingung, itu biasanya malah tulisan sendiri gitu. Ya ini sekedar merespon tadi ya yang disampaikan Mas Rudi. Jadi kita tetap jalan. Tetapi yang kita juga perlu juga sih, Bapak sekalian juga perlu itu mendengarkan apa namanya cara menulis lewat AI itu juga perlu ikut itu cuma 90.000 itu bisa. Nanti ikut yang lain, Pak siapa lagi itu ada Kopertip itu juga ada yang selalu membuka itu cara menulis dengan AI. Yang tadi sampaikan Mas Rudi, saya kira banyak sekali kalau kita mau. Ya mudah-mudahan kita semangat, tetap semangat ya. Jadi saya akan menyampaikan secara umum, nanti Bapak sekalian kalau pengen lebih cepat, mungkin bisa dengan berbagai cara. Gitu. Yang mungkin Pak Samsi sedikit sudah. Nggih, nambah maksudnya itu yang dimaksud oleh Pak Rudi memang ada. Saya beberapa agak intens saya cari informasi seperti begitu. Memang ada 2 tipe dia, Pak Prof. Ada yang semacam dengan AI tapi kemudian seperti memelenakan lah kita sebagai autor, sebagai penulis itu semua mengambil sekitar hampir 80-90% gitu. Tapi ada juga yang di apa namanya tadi dicontohkan oleh Pak Rudi itu dia mengambil ya sekitar 40, 50, 60, tapi sisanya tetap kualitas daripada artikel itu tergantung kita. Itu ada, jadi ada yang begitu. Jadi dia hanya membantu sebatas semacam penyusunan atau semacam menyusun, tapi tetap ide awal, struktur dan lain sebagainya itu kita sebagai yang memberikan apa ya semacam guidance atau arah atau prompt-nya lah kira-kira begitu. Itu yang dipakai yang Pak Rudi tadi itu Pak Prof. Ya jadi ada yang kekuatannya di prompt itu juga 100% pakai prompt itu juga bisa. Yang tadi pilihan juga bisa, ada yang mandiri juga bisa. Monggo saya kira mana yang lebih memungkinkan. Yang jelas itu bahwa tradisi kita di kampus tentu adalah bagaimana kita memahami permasalahan dan bagaimana kita bisa menyelesaikan, kan gitu. Dan itu cara menulis di jurnal itu saya kira banyak cara menuju Roma gitu. Asalkan kita tidak ada yang namanya kecurangan akademik ya. Jadi untuk tulisan-tulisannya jurnal kan juga punya ini juga punya apa namanya Turnitin ya. Turnitin yang bahasa AI itu. Kemarin kami kebetulan di apa namanya TPAK tim TPAK itu angka kredit itu tim penilaian angka kredit itu ada tulisan yang di jurnal Scopus itu, tetapi ketika dilihat dengan Turnitin AI itu 95% itu AI semua. Itu kita tidak terima karena dosen itu bukan itu dosen, namanya dosen bukan dosen AI ya. Kalau namanya AI nggak apa-apa. Jadi ini juga mungkin catatan juga bagi kita sekalian itu. Jadi tetap
harus ada di antara kita harus ada kualitas akademik kita itu tidak semuanya bahasa AI itu. Jadi ada beberapa tulisan yang di Sinta juga begitu. Ada yang ketika diturnitin AI itu ada yang 80%, ada yang bahkan ada yang 95% itu. Padahal kalau di aturannya itu kan turnitin AI itu maksimal 60%. Jadi kalau 60% masih oke. Tapi kalau lebih 60% kita tidak terima di turnitin AI itu di TPAK ya. TPAK kan tim penilai angka kredit. Tapi itu yang di Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti di Mataram, jadi saya kira juga sama ya, di Mataram juga sama kan. Kalau yang reviewernya itu kok iki apik men iki, bagus sekali. Biasanya pakai turnitin AI. Nah, ini berarti turnitin AI. Kalau lebih dari 61%, 60% berarti tidak diterima sebagai karya akademik yang bisa dipakai untuk kenaikan angka kredit itu. Ya, saya kira gitu, Gus saya ya. Jadi Maksud begini, Pak pakai Prof. apa saja. Nggih, dulu saya punya teman, ada dia kerja di Qatar itu sebagai tim researchernya Yusuf Qaradawi. Jadi termasuk dia ternyata buku-bukunya ternyata Yusuf Qaradawi itu buku-bukunya bukan beliau yang nulis sendiri begitu, tetapi ada tim yang menuliskan. Tetapi penulisan itu, buku itu di-guidance atau diarahkan oleh Yusuf Qaradawi. Maksud saya mungkin kita bisa dalam menilai, dalam memang yang ideal, dan kalau kita nulis sendiri ya jelas kenikmatannya kan akan berbeda dengan AI. Tapi terhadap AI itu saya rasa artinya tadi yang penting berapa persentasenya yang kita pikirkan, sehingga tidak semua itu adalah hasil daripada AI. Itu maksud saya mungkin, Pak Prof. Ya, di Qatar itu ada Mufti AI ya. Jadi nanti ya ini bapak-bapak yang jadi Majelis Ulama Indonesia, sebentar lagi juga ada Mufti AI di Indonesia. Jadi tidak usah ada Majelis Ulama Indonesia nanti. Atau lajlah lembaga Bahasul Masail NU itu, atau yang Muhammadiyah apa namanya ya? Yang Tajih Muhammadiyah, nanti hilang semua dengan Mufti itu. Mufti AI itu. Karena Mufti AI lebih cerdas, karena ditanya dalam waktu masilahnya berapa, masuk di Mufti AI langsung keluar hasilnya kan. Beda dengan Bahasul Masail atau Tarsi itu harus berhari-hari itu. ya inilah saya kira perkembangan kontemporer itu harus, termasuk juga katanya hakim itu nanti kalau hakim di pertama di PN dan di PA itu sebentar lagi akan tergantikan oleh hakim AI. Baru nanti ketika di PTA dan PT-nya itu baru ada hakim orang itu. Ini hati-hati juga Mbak Bibi dan teman-temannya itu. Kalau nanti sudah dipakai ada hakim AI, nanti teman-teman Mbak Jujuk yang di PA itu nggak kanggo Mbak. Di PN juga nanti akan tergilas oleh hakim AI itu. Ya tapi inilah perkembangan saya kira di dunia AI, betapa dahsyatnya ya. Jadi tetap kita mengakselerasi dengan AI, tapi tadi Gus ya, jadi tidak semuanya kita kemudian terbawa oleh AI. Iya. Tanpa AI saya kira kita akan coba aja. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak mengikuti AI, akan dibodohi sama mahasiswa kita kan. Karena mahasiswa kita itu kan mahasiswa anak-anak sekarang itu anak-anak yang serba everything AI kan ya. Kalau kita tidak mau mengikuti ya kita akan ya maksud saya ya harus tahu juga lah gitu ya. Bahkan kadang kita teman-teman S1 itu ya bisa dikasih Mbak Bibi ya, itu suruh buat makalah baik sekali. Ketika dicek, oh iya maksudnya bagus, tapi presentasi ra iso. Tapi ada makalahnya itu pas-pasan tapi bisa presentasi ya. Berarti kan yang tadi bagus itu mungkin karena tadi tanya sama Mbah Google, kemudian saking takzimnya sama mu'alifnya, maka kemudian tidak merubah sama sekali, hanya dirubah namanya Soleh jadi imam gitu. Oke, saya kira itu ya. Ini maksud saya itu tetap kita di penulisan jurnal
internasional, kita berusaha agar kita itu bisa untuk menulis, karena itu adalah kemampuan kita ya sebagai dosen, tetapi juga jangan kemudian anti AI. Kita tetap pakai AI, cuman tidak semuanya pakai AI. Saya beberapa kali juga sering kalau ahli tafsir kemudian tanya tafsir di Mbah Google atau GPT, itu kan juga kadang lucu juga. Jawabannya tidak sesuai dengan ilmu kita. Al-Quran itu loh, ayat Al-Quran itu. Coba kalau tanya di GPT itu, betul, banyak betulnya itu. Tetapi juga banyak yang kemudian ayatnya tidak pas itu. Maka kalau cari ayat ya langsung aja, kalau cari ayat ya di Imama Tafsir Web itu ya, atau Al-Quran NU atau Al-Quran Kementerian Agama atau yang lainnya, itu saya kira akan lebih valid itu, karena ada yang metasih itu. Jadi kalau ChatGPT nggak ada, musuhnya nggak ada, yang mentasih nggak ada. Maka juga perlu hati-hati kalau ngutip itu, jangan semuanya di ChatGPT atau di Gemini itu, karena kadang surat Ali Imran disebutkan yang lain, Al-Baqarah gitu ya. Jadi nanti kita kalau penceramah terus ayat-ayat yang terkenal, ayat halal bihalal kan wasari'um, kemudian nanti mengatakan bahwa ini surat Waqiah, itu kan jadi lucu, karena kadang di AI itu muncul sak penak-penak itu. Ya saya kira itu, ini sudah jam berapa ini? Kalau di sini jam 8.54. Kalau di sana jam 9 ya. Izin Pak Prof. J. Pak sabar. Oke. Terima kasih Pak Prof. Sebelumnya selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Telah Sama-sama. 3 minggu. Tadi saya telat masuk. Oke, jadi kita ini aja dulu ya, memberikan komentar terhadap Pak Ketua tadi ya. Secara kesimpulan memang Pak Ketua, jurnal yang Pak Ketua suguhkan itu udah layak secara akademik ya, relevan dan kontekstual, itu memiliki kontribusi praktis dalam dunia pendidikan. Namun ya ada perlu perbaikan, yaitu tadi yang disampaikan ada ketajaman riset gapnya, terus penguatan konteks lokalnya atau lombok sasaknya ya ke dalam analisisnya dan lain sebagainya. Nah, terus tadi disinggung terkait dengan ChatGPT juga ya. Ini memang ChatGPT ini kita bisa pakai sebagai alat bantu ya, misalkan ya merapikan bahasa, membuat outline dan lain sebagainya. Intinya itu kan ChatGPT itu kan sebagai asisten kita ya, bukan penulis utama. Saya itu sudah mulai ngetik-ngetik terkait dengan ChatGPT, istilahnya cari tahu lah istilahnya, membuat online dan sebagainya. Enak banget ya kita dikasih tahu ya. Tapi ya masih banyak belajar ini di Cak Rudi ini ya. Oke. Begitu ya Pak Prof. Terus yang ingin sama-sama kita pahami atau ingin kita mengerti sama-sama ya terkait dengan bagaimana proses penulisan dan publikasi artikel ilmiah itu sendiri. Artinya sering muncul pertanyaan terkait dengan posisi keilmuan kita ya, scope yang akan kita gunakan, khususnya bagi kita mahasiswa atau mahasiswi program doktor ini di lingkungan Universitas Islam Negeri, Pak Prof. Hal ini kan menjadi relevan ketika sebuah penelitian berada pada pada irisan beberapa bidang, seperti ya kita ini program studi Islam dan konsentrasi seperti saya hukum keluarga Islam. Nah, apakah timbul pertanyaan misalkan ya, apakah dalam publikasi jurnal atau matkul yang kita ampu ini, misalkan sebuah penelitian sebaiknya menggunakan 2 skop sekaligus, Pak Prof. Misalkan studi Islam dan hukum Islam, atau justru perlu kita fokuskan pada satu bidang utama agar lebih tajam secara akademik. Artinya
jurnal studi Islam bisa kita pakai juga, dan hukum keluarga Islam bisa kita pakai juga seperti itu. Artinya selain bagaimana strategi terbaik dalam menentukan istilahnya itu positioning kita ini, keilmuan kita ketika penelitian memiliki karakter ya interdisipliner lah. Apakah pendekatan integratif justru menjadi keunggulan atau berpotensi melemahkan fokus kajian kita. Nah, di sisi lain, sebagai bagian dari institusi yang berbasis keislaman, Pak Prof, ya, atau UIN, muncul pertanyaan, sejauh mana sebenarnya identitas keislaman ini perlu secara eksplisit kita munculkan dalam penulisan dalam penulisan artikel itu, baik dalam judul, kerangka teori maupun analisis, terutama ketika menargetkan jurnal internasional yang bersifat umum atau multidisipliner itu, Pak Prof. Apakah ada penekanan pada aspek Islam merupakan keharusan sebagai identitas akademik institusi kita, ataukah dapat disesuaikan secara strategis dengan target jurnal atau audiens pada pembaca global itu? Nah, artinya ini menjadi penting, Pak Prof, untuk kita sebagai mahasiswa studi Islam, ya, dengan konsentrasi berbagai macam integrasi keislaman itu jangan kita kesampingkan. Nah, itulah kalau dulu saya di UIN Sunan Kalijaga, UIN Kalijaga itu Prof Nur itu, Pak Direktur Pasca itu menerangkan, inilah pentingnya atau inilah keunggulan kalian. Misalkan saya dulu studi Islamnya itu konsentrasi pembangunan kebijakan publik. Islamnya dapat, umumnya juga dapat begitu. Tetapi secara keilmuan jangan sampai terlepas. Misalkan harus ada embel-embel Islamnya begitulah. Ada hadis, ada Al-Quran yang kita munculkan dalam setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam setiap kita mengangkat tema dan lain sebagainya. Mungkin itu, Pak Prof, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Kita masih ada waktu ya, sedikit ya. Jadi saya barusan membaca Jurnal Ulumuna. Itu yang terbaru kayaknya ya, tentang reframing Islamic Family Law itu. Islamic Family Law through web-based tafsir. Membangun kembali hukum keluarga Islam melalui tafsir berbasis web itu. Jadi yang nulis itu Bu Sukiyah. Bu Sukiyah itu saya tahu dia orang Fakultas Syariah, dekan sampai D1 gitu. Yang dia menulis membangun kembali reframing Islamic Family Law, membangun kembali hukum keluarga Islam. Jadi perkembangan hukum keluarga Islam through web-based tafsir, melalui tafsir web itu. Dia hanya menulis a case of nusus in Indonesian Tafsir Online, kasus nusus dalam tafsir online Indonesia. Mungkin kalau bisa dipirsani juga monggo, ada tulisan Bu Sukiyah namanya itu, yang dia meneliti tentang strategi menyebarluaskan tafsir ihkam gitu ya, tentang nusus itu, yang menurut beliau itu penyebaran tafsir ahkam saat ini itu yang paling utama adalah melalui digital. Dia portal-portal web keislaman itu. Karena dia di Muhammadiyah ada Tanwir ID kayak tafsir Muhammadiyah itu, sama satu Al-Quran ID. Jadi kalau saya melihat tulisan ini, itu kan dia orang Fakultas Syariah, tadi hukum keluarga Islam, tetapi dia mengikuti perkembangan zaman, di mana menurut dia anak-anak milenial sekarang ini itu tidak akan dia membaca
tafsir Jalalain, tidak akan membaca tafsir ID maupun yang lainnya. Tafsir Buya Hamka itu apa namanya? Ada tafsir Fakuras itu, ada tafsir Fakuras, ada tafsir Buya Hamka itu ya. Itu kan tafsir yang bahasa Indonesia. Itu anak-anak sekarang nggak mungkin baca yang semacam itu. Tetapi perkembangan hukum keluarga Islam sekarang ini itu lebih mudah dipahami oleh anak-anak milenial, anak-anak Gen Z itu melalui portal-portal seperti Tanwir ID atau Tafsir Al-Quran ID yang itu basisnya adalah online. Ini penelitian yang disuguhkan oleh Bu Sukiyah tadi itu. Artinya dia tetap membangun model hukum keluarga Islam, tetapi dikaitkan dengan perkembangan IT. Sama seperti tadi saya kira yang disampaikan oleh Mas Saparwadi, di UIN manapun saya kira sama itu semuanya. Dan bedanya ada yang beda-beda kan. Kalau di Jogja namanya integrasi interkoneksi kayaknya yang Pak Amin Abdullah itu. Kemudian kalau di Surabaya apa Menara Twin Tower ya. Menara kembar Twin, ya. Iya, yang kampusnya kan juga ada 2 menara itu, yang sesungguhnya memadukan antara perspektif Islam dengan perspektif keilmuan secara umum itu. Kalau di Semarang menggunakan kata-kata unity of sciences itu, jadi memadukan antara ilmu keislaman dan ilmu umum, di mana kalau di Semarang kemudian diterjemahkan ada namanya spiritualisasi ilmu-ilmu umum, kemudian spiritualisasi ilmu umum ya, dan humanisasi ilmu-ilmu keagamaan, dan yang ketiga adalah tentang local wisdom. Ini saya kira sama semangatnya adalah bagaimana kita terhadap ilmu-ilmu keagamaan kita humanisasikan, bahwa ilmu agama itu tidak hanya untuk Allah kan. Itu adalah untuk kita manusia, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian spiritualisasi ilmu umum berarti bagaimana ilmu umum itu tidak kemudian jauh dari Allah, maka kemudian ada spiritualisasi. Jadi tugas kita di UIN manapun saya kira sama, bagaimana memadukan antara ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum. Maka ada Twin Tower, ada integrasi interkoneksi, ada unity of senses. Kalau kami di UIN Wali Songo menggunakan istilah unity of senses. Jadi cirinya tadi ada 3, spiritualisasi, humanisasi, dan local wisdom. Ini yang biasa dipakai oleh teman-teman di UIN Wali Songo Semarang itu. Bagaimana dengan kita yang di studi Islam? Ya, mari kita bersama-sama tesis atau disertasi atau tulisan kita itu ya adalah tulisan-tulisan yang mencerminkan 3 hal tadi itu. Kalau tidak humanisasi ilmu-ilmu keislaman, ya berarti spiritualisasi ilmu-ilmu umum. Kita bicara sosiologi, tetapi sosiologi yang tadi dikaitkan dengan sosiologinya sosiologi Islam kan gitu kan. Ada Ibnu Khaldun. Kalau orang lain akan bicara masalah sosiologi secara umum, Habermas dan sebagainya, kita tetap pakai sosiologi umum, tapi juga ada memperkenalkan sosiologi Ibnu Khaldun. Ilmu politik, ilmu ekonomi, kita menggunakan siapa ilmu ekonomi itu. Tapi jangan lupa kita juga punya ilmu ekonomi Islam. Maka kita padukan bersama-sama. Saya kira itu Mas Saparwadi, kalau sebaiknya ya, makanya kalau saya tuh sebaiknya memang semua tulisan kita itu biar tidak mandek di laptop, itu harus dituliskan sesuai dengan skup jurnal masing-masing itu. Istilah Mas Rudi kalau di Sinta 5, 6 atau 4, 5, 6 kan sederhana. Ya nggak apa-apa, sederhana, tapi itu adalah tulisan gagasan kita dimasukkan di jurnal-jurnal itu. Semakin banyak nulis, saya kira semakin banyak kita diterima gagasan kita.
Kalau ini kan lagi ramai ini di kalangan kita, saya di kelompok guru besar UIN se-Indonesia itu banyak mengupload ini tulisannya Presiden Iran gitu ya. Presiden Iran itu ternyata tulisannya di Scopus itu ada berapa ratus gitu ya. Yang wakil presiden malah lebih banyak itu. Jadi di luar dugaan kita kan selama ini. Kalau wakil presidennya Mas Rudi kan kayaknya nggak ada di Scopus. Ada di Rakomik. Nggak tahu Tinggal kalau Mas Ya, Rudi Iran ini sebagai harus kita bela ini Iran ini. tinggal bilang Pak Prof. ya artinya kalau melihat wakil presiden Iran betapa hebat ya, dia kan tulisannya di jurnal Scopus itu sekian ratus tulisan dokumen. Kalau tadi ya yang studi kan kayaknya belum ada di Scopus ya. Kalau enggak ya nanti minta tolong sama Pak Sapar atau Pak Rudi biar nanti tulisannya di Scopus. Ya artinya tradisi kita beda dengan orang Persia ya. Saya pernah dulu di UIN Jakarta itu punya dosen itu orang Persia, orang Iran itu memang iya jadi semangat belajarnya itu tinggi. Ya mudah-mudahan kita sekalian juga tetap semangat ya belajarnya. Iya, jadi itu Bapak sekalian, saya mohon ya apapun metode yang saudara pakai, yang jelas itu mari kita bersama-sama agar tulisan kita itu bisa di-publish itu, baik di jurnal Scopus maupun di Sinta. Kalau bisa ya tidak hanya publish tapi kita paham dengan apa yang kita tuliskan. Karena kalau kita juga mestinya malu juga dengan para senior kita ya. Di UIN itu ada mungkin kalau panjenengan tahu Pak Kuras, semua PTKI kan pasti kenal siapa Pak Kuras. Dulu sebelumnya ada namanya, kalau yang senior lagi ada Pak Azimadi Azra gitu ya, tentang pemikiran pendidikan Islam gitu ya, status secara Islam. Sebelumnya ada namanya Harun Nasution, mungkin panjenengan tahu lah. Atau di Jogja ada Pak Mukti Ali, ada Pak siapa yang integrasi interkoneksi itu? Siapa Pak Sabar? Amin Abdullah. Pak Amin Abdullah gitu ya. Yang saya kira beliau adalah orang-orang hebat itu. Maka ke depan yang mudah-mudahan Pak Saparwati nanti dokumennya tidak hanya hitungan jari, tapi mungkin bisa di Scopus, bisa seperti wakil presiden Iran lah gitu ya. Ada Pak Rudi juga, ya kita semua lah, saya kira Pak Samsudin juga saya kira yang semangat menulis. Ya saya kira itu untuk sementara, dan kapan lagi kita ketemu. Jadi prinsipnya saya minta ya panjenengan buat tulisan apapun metodenya, monggo. Saya hanya karena saya mendampingi di penulisan jurnal ilmiah internasional, jadi saya menggunakan model yang model agak lama itu. Nanti kalau sudah biasa model agak lama, mungkin bisa mengikuti Mas Rudi yang model agak cepat atau mungkin super cepat. Nggak apa-apa, yang penting kita memahami apa yang kita tuliskan. Saya kira itu Bapak sekalian, dan mohon maaf ini lebih 11 menit ini untuk ya kan tugas saya memprovokasi Bapak sekalian biar pada semangat nulis ini. Apapun bentuk tulisannya, bagaimana metodenya, monggo masing-masing. Gitu, selamat ketemu. Nanti kapan kita ketemu di Semarang, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi bersama. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi atau tambahan lagi, ini yang senior-senior nggak pada rawu ya. Mungkin sudah kemal, ya nggak apa-apa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami.